Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kuliah online pada siang hari ini. Salawat berangkaikan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada ruh junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Masuk saja kita kepada diskusi makalah kita pada siang hari ini, yaitu tentang organisasi lembaga pendidikan yang beranggotakan saya selaku moderator Feby Mulyani NIM 2119161 dan rekan saya yang bernama Syahrul Ramadan NIM 2120342, kemudian Tiara Fitriatur Azizah NIM-nya 2120344, dan yang terakhir Yomita Afrina dengan NIM 2120360. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan-rekan saya agar membacakan materi yang akan dibahas pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi kelompok 2, yaitu pengertian dan struktur lembaga pendidikan. Saya Yomita Afrina dengan NIM 2120360. Saya akan membacakan materi manajemen pendidikan yang pertama, yaitu pengertian dan struktur lembaga pendidikan. Organisasi lembaga pendidikan adalah koordinasi secara rasional sejumlah orang dalam membentuk institusi pendidikan. Tujuannya antara lain adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, memperkaya kanazah ilmu, pengetahuan, teknologi, kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan layanan pendidikan kepada siswa khususnya dan masyarakat pada umumnya. Organisasi perlu dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan perlu menyadari adanya pergeseran dinamika internal atau perkembangan dan perubahan peran dan tuntutan eksternal yang semakin berkembang. Struktur organisasi merupakan bentuk dari organisasi secara keseluruhan yang menggambarkan kesatuan dari berbagai segmen dan fungsi organisasi yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, ukuran, jenis teknologi yang digunakan, dan sasaran yang hendak dicapai. Struktur bersifat relatif stabil, tidak berubah statis, dan berubah lambat untuk memerlukan waktu untuk penyesuaian struktur organisasi dibangun oleh 5 unsur, yaitu yang pertama, spesialisasi aktivitas, mengacu pada spesifikasi tugas perorangan dari kelompok di seluruh organisasi atau pembagian kerja dan penyatuan tugas tersebut ke dalam unit kerja. Yang kedua, standarisasi aktivitas atau prosedur yang digunakan untuk menjamin kelayakan kegunaan tugas perorangan dari kelompok di seluruh organisasi atau pembagian kerja dan penyatuan tugas tersebut ke dalam unit kerja. Yang kedua, standarisasi aktivitas atau prosedur yang digunakan untuk menjamin kelayakan kegunaan aktivitas. Menstandarisasi artinya menjadikan seragam dari konsisten pekerjaan yang harus dilakukan bawahan, biasanya dengan menggunakan peraturan uraian jabatan dan program seleksi
orientasi kerja, dan keterampilan kerja. Koordinasi. Yang ketiga, koordinasi aktivitas. Prosedur yang memadukan fungsi-fungsi dalam organisasi seperti fungsi primer dalam suatu badan usaha, pemasaran, produksi, dan penjualan merupakan faktor-faktor yang secara langsung menunjang pencapaian suatu organisasi. Selanjutnya, sentralisasi dan desentralisasi keputusan. Pengambilan keputusan mengacu pada lokasi kekuasaan pengambilan keputusan. Keputusan sentralisasi adalah proses pemberian wewenang kepada keputusan pada tingkat atas suatu organisasi. Sedangkan desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang pada semua tingkat organisasi. Selanjutnya, ukuran unit kerja. Ukuran unit kerja mengacu pada jumlah pegawai dalam suatu kelompok kerja. Organisasi lembaga pendidikan adalah susunan skema atau bagan yang menggambarkan hubungan kerja yang membagi dan mengkoordinasikan tugas orang dan kelompok agar menjadi satu kesatuan dan berbagai segmen dan fungsi lembaga pendidikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarul Ramadan dengan NIM 2120342 akan membacakan materi tentang B. Jalur dan jenis pendidikan. Jalur dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 16. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 31 Ayat 1, 2, dan 3. A. Jalur pendidikan formal. Pendidikan formal adalah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Mempunyai jalur pendidikan yang jelas mulai dari pendidikan jelas, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan formal dapat diwujudkan dalam bentuk suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. B. Jalur pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal juga disebut pendidikan luar sekolah. Pendidikan non-formal diselenggarakan warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti. C. Jalur pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jenis pendidikan. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu tujuan pendidikan. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejurusan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. 1. Pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar menengah yang mengutamakan peluasan pendidikan yang diperlukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 2. Pendidikan kejurusan. Pendidikan kejurusan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. 3. Pendidikan akademik. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan prasarjana yang diarahkan terutama
pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. 4. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seorang profesional. 5. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dan dengan keahlian Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar menengah dan tinggi mempersiapkan peserta didik untuk mendapatkan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. 7. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelalaian fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang kriteria keberhasilan lembaga pendidikan. Kemandirian sebagai tuntutan desentralisasi pendidikan pada daerah, kabupaten, dan kota lebih menekankan pada kemandirian dalam mengelola dan memberdayakan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mengimplementasikan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh otoritas pusat dan provinsi. Melihat sumber daya yang tersedia di daerah, maka setiap daerah berbeda-beda dalam menangani urusan pendidikan. Perbedaan ini terlihat dalam mengorganisasikan instansi pengelola pendidikan, sedangkan untuk mengorganisasikan lembaga penyelenggaraan pendidikan tetap menganut ketentuan nasional tentang jenis dan jenjang pendidikan. Kriteria keberhasilan berfungsi untuk menentukan nilai suatu aspek dalam satu komponen tertentu. Pengelolaan suatu lembaga pendidikan yang efektif dan efisien merupakan syarat mutlak keberhasilan organisasi tersebut. Tidak terkecuali lembaga pendidikan yang juga akan semakin dituntut menjadi suatu organisasi yang tepat sasaran dan berdaya guna. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memerlukan suatu sistem pengelolaan yang profesional sebagai salah satu komponen utama dalam sistem pendidikan. Selayaknya sekolah memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kualitas SDM. Sehingga keberhasilan kepemimpinan pada hakikatnya berkaitan dengan tingkat kepedulian seorang pemimpin terlibat terhadap kedua orientasi, yaitu apa yang telah dicapai oleh organisasi atau organizational assessment dan pembinaan terhadap organisasi. Dengan pendekatan ini, keberhasilan seorang pemimpin dapat dikaji dengan langkah-langkah atau cara pengamatan terhadap produk yang dihasilkan oleh proses transformasi kepemimpinannya, seperti yang pertama, penampilan kelompok, tercapainya tujuan kelompok, yang ketiga, kelangsungan hidup kelompok, yang keempat, pertumbuhan kelompok, yang kelima, kemajuan kelompok menghadapi krisis, keenam, bawaan merasa puas terhadap pemimpin, dan lainnya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.